Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelompok 9 ke akuntansi keuangan lanjutan kelas AKS 4C. Yang anggotanya adalah pertama Niken Setioningrum NIM 195221089, yang kedua Septiano Rahmawati NIM 195221090, yang ketiga Lailatul Khairi Ain Nisa NIM 195221091, yang keempat Eka Widi Astuti NIM 195221114. Kali ini kelompok 9 akan membahas mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Apa sih yang dimaksud dengan akuisisi dengan kepemilikan sebagian itu? Maksudnya itu seperti, supaya lebih paham, mari kita bahas bersama-sama. Yuk kita bahas. mampu mengendalikan suatu entitas anak tetapi tidak mampu untuk menguasai seluruh kepemilikan dari entitas anak tersebut. Nah, suatu perusahaan itu mampu dikategorikan atau dikatakan memiliki pengendalian atas perusahaan lain apabila memiliki 3 faktor. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investe. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi keputusan. Mempengaruhi keputusan itu mungkin dalam pengambilan keputusan keuangan ataupun keputusan lain-lainnya. Adanya akuisisi entitas induk terhadap entitas anak dengan kepemilikan sebagian itu akan menimbulkan adanya kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali itu adalah sebagian dari entitas anak yang tidak dimiliki atau dikuasai secara efektif oleh entitas induk. Apakah ada munculnya kepentingan non-pengendali itu berimbas pada laporan keuangan? Jawabannya adalah iya. Menurut PSAK 65 tahun 2014, dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, entitas induk itu harus menyajikan kepentingan non-pengendali pada ekuitas secara terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Berikut ini ada contoh soal. PT Nusantara membeli 75 saham PT Andalas seharga 900 juta. Saat akuisisi diketahui nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000 rupiah. Sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Langkah selanjutnya kita harus mencari diferensial atau selisih. Yang pertama kita catat dulu nilai akuisisi dan nilai wajar KNP sebesar 900 juta rupiah. Dari mana nominal 900 juta rupiah itu kita peroleh? Pada soal tadi sudah dijelaskan bahwa PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta rupiah. Lalu setelah itu kita harus mencari nilai tercatat aset bersih PT Andalas. Nominalnya ini kita peroleh dari penjumlahan saldo biasa dan saldo laba. Saldo biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba PT Andalas sebesar 400 juta. Lalu dijumlahkan akan ketemu nominal 1.200.000.000 rupiah. Itu bisa kita sebut sebagai total nilai tercatat aset bersih. Itu kita sebut dengan nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi. Selisih atau diferensial kita dapatkan dari nilai akuisisi dan nilai wajar dikurangi dengan nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi. 900 juta rupiah dikurangi 900 juta rupiah jadinya 0. Jadi akun yang didebat adalah investasi pada PT Andalas karena PT Nusantara membeli saham, jadi dia melakukan investasi. Nominalnya 900 juta. Lalu jika PT Nusantara melakukan investasi, otomatis kasnya berkurang, jadi kasnya berada di sisi kredit sebesar 900 juta rupiah. Kertas kerja konsolidasian.
Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu tabel 3.10 menunjukkan kertas kerja konsolidasi untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Kita dapat lihat pada kertas kerja bahwa total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian, yaitu 75% kepemilikan, adalah sama dengan nilai yang ditunjukkan untuk kepentingan penuh. Hal yang membedakan adalah pada bagian ekuitas, yaitu munculnya suatu akun baru, yakni bagian kepentingan non-pengendali yang merupakan cerminan porsi kepemilikan pihak non-afiliasi pada PT Andalas, atau dengan kata lain yaitu bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara. Dalam contoh ini yaitu 25% kepemilikan. Yang selanjutnya yaitu kita membuat jurnal eliminasi yang digunakan untuk mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu jurnalnya di bagian debit terdapat saham biasa, yaitu sebesar 800 juta. Kemudian saldo laba sebesar 400 juta juga di debit. Kemudian yang di bagian kredit yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta. Dan kepentingan non pengendali 300 juta berada di kredit. Guna untuk menandakan maka diberikan kode berupa angka E yang menunjukkan bahwa angka-angka yang harus dimasukkan dalam jurnal eliminasi yaitu kode tersebut. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Mari kita lihat bagaimana laporan keuangan konsolidasian yang dilaporkan jika PT Nusantara sebagian kepemilikan pada PT Andalas. Sesuai dengan informasi pada neraca saldo, selama tahun 2015, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Andalas akan mencatat transaksi terkait pendapatan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Lihat pada jurnal. Jurnalnya yaitu debit adalah kas sebesar 30.500.000 rupiah dan kredit investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah. 30.500.000 rupiah itu didapat dari 50 juta rupiah dikali 75%. 75% itu adalah pembagian dividen atas dari PT Andalas. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 200 juta rupiah yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai laba atas entitas anak sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas. Jurnal untuk berdasarkan metode ekuitas yaitu jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta di debit dan di kreditnya adalah bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah. Karena PT Nusantara hanya memiliki 75% kepemilikan atas PT Andalas, maka PT Nusantara hanya berhak mengakui penghasilan maupun menerima dividen sebanyak 75% dari laba bersih yang diperoleh maupun dividen yang diumumkan oleh PT Andalas. Sedangkan porsi sisanya yaitu 25% akan diakui oleh pihak non-afiliasi yang dimiliki kepemilikan pada PT Andalas.
Jurnal eliminasi pertama untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadinya akuisisi adalah Kertas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu tabel 3.10 menunjukkan kertas kerja konsolidasi untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Kita dapat lihat pada kertas kerja bahwa total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian, yaitu 75% kepemilikan, adalah sama dengan nilai yang ditunjukkan untuk kepentingan penuh. Hal yang membedakan adalah pada bagian ekuitas, yaitu munculnya suatu akun baru, yakni bagian kepentingan non-pengendali yang merupakan cerminan porsi kepemilikan pihak non-afiliasi pada PT Andalas, atau dengan kata lain, yaitu bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara. Dalam contoh ini yaitu 25% kepemilikan. Yang selanjutnya yaitu kita membuat jurnal eliminasi yang digunakan untuk mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu jurnalnya di bagian debit terdapat saham biasa, yaitu sebesar 800 juta. Kemudian saldo laba sebesar 400 juta juga di debit. Kemudian yang di bagian kredit yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta. Dan kepentingan non pengendali 300 juta berada di kredit. Guna untuk menandakan maka diberikan kode berupa angka E yang menunjukkan bahwa angka-angka yang harus dimasukkan dalam jurnal eliminasi yaitu kode tersebut. Kertas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja